Keterasingan pada kebenaran. Saudaraku, pada masyarakat jahiliyah garis bawah ketika itu masih memiliki prinsip bahwa yang jadi tradisi itulah yang benar. Sedangkan yang menyelisihi mainstream, yang menyelisihi kebanyakan orang itulah yang sesat. Mereka terbiasa membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, di antara prinsip jahiliyah, mereka percaya bahwa standar kebenaran adalah jika banyak yang menganutnya. Itulah yang jadi dalil pembenaran. Sedangkan kebatilan atau sesatnya sesuatu dilihat dari keterasingan dan pengikutnya yang sedikit. Ini lawan dari prinsip yang disebutkan di awal. Padahal prinsip semacam ini bertolak belakang dengan ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Syarh Masailil Jahiliyah, Helm 38. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa yang sesat justru yang banyak. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Quran Surat Al-An'am 116. Dalam ayat lainnya disebutkan bahwa yang tidak tahu malah kebanyakan orang. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf 187. Malah kebanyakan orang adalah fasik. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-A'raf 102. Saudaraku, sejatinya yang berpegang teguh pada kebenaran hanyalah sedikit. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud 40. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadits 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab bahwa pengikut para nabi itu sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut 3-9 orang. Ada juga nabi hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5752 dan Muslim no. 220. Ada nabi yang pengikutnya banyak. Ada nabi yang pengikutnya sedikit. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya jumlah pengikut yang banyak menunjukkan atas kebenaran. Yang jadi patokan kebenaran bukanlah jumlah, namun dilihat dari pedoman mengikuti Al-Quran dan hadits, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ketika menarik faedah dari hadits di atas, kita tidak boleh silau dengan jumlah yang banyak dan tidak boleh pesimis dengan jumlah yang sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang berpegang pada kebenaran itu terasing. Islam datang dalam keadaan yang asing. Akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntung loh orang yang asing. Hadis riwayat Muslim nomor 145 dari Abu Hurairah. Guru kami, Syekh Soleh Al-Fauzan berkata, keterasingan ini muncul ketika sudah ramainya kejelekan dan kesesatan. Akhirnya yang ada keterasingan pada kebenaran. Syarh Al-Masail Al-Jahiliyah, Helm 41. Saudaraku, patokan kebenaran bukanlah dilihat dari banyaknya pengikut. Patokannya adalah tetap melihat apakah bersesuaian dengan kebenaran. Kalau memang standar banyak yang dijadi patokan kebenaran, itu baik. Namun mayoritas yang banyak itu merujuk pada kebatilan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Quran Surat Yusuf 103. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am 116. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Belajar dari roti. 1. Hidup itu seperti roti, berawal dari bagian-bagian kecil yang menyatu dengan baik antara tepung, gula, mentega, telur, ragi, dan lain-lain. 2. Walaupun diaduk, diputar, diremas, bahkan dibanting, semua itu tak merusaknya, bahkan membuatnya semakin menyatu, lembut dan kalis. 3. Hanya setelah bersatu dengan baik, adonan bisa berkembang. Andai tepung terlalu sombong tak mau bersama ragi, ia tentu tetap menjadi tepung. 4. Setelah mengembang, adonan dipotong, dicabik, digiling. Tetapi justru proses inilah yang membentuk individu roti menjadi long john dan lainnya. 5. Ujian tak berhenti sampai di situ. Roti pun selanjutnya digoreng atau dipanggang. Ditempa dengan panas malah membuatnya semakin berkembang.
6. Hanya mereka yang selamat dari ujian bantingan, pemotongan dan tempaan panas yang layak dihias dengan topping yang menawan. Jadi kalau merasa sedang diputar-putar, dipukuli bertubi-tubi, bahkan dibanting sekalipun, bersabarlah. Itu tandanya sedang diproses untuk menjadi lebih lembut seperti adonan roti. Kalau merasa didiamkan, dikucilkan, bahkan seperti ditutup dengan kain basah yang pengap, itu tandanya sedang dalam proses berkembang, seperti roti. Kalau merasa dipotong, dicabik, digilas, dan lain-lain, itu tandanya sedang dibentuk menjadi individu yang unik, seperti roti yang beraneka macam bentuk. Kalau merasa panas, bersabarlah. Karena setelah itu akan lebih berkembang lagi dan dihiasi dengan topping yang cantik. Jangan pernah mengeluh bila menghadapi proses tetapi bersyukur, berserahlah dan percaya bahwa segala proses akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih benar, baik lagi lebih soleh dan solihah. Semoga bermanfaat.